Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kekuatan hukum, kekuatan teknologi, dan kekuatan politik di dalam bisnis internasional. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan, jangan lupa like dan subscribe videonya ya. Hukum bisnis internasional memuat segala prinsip yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Dalam hal ini, impor maupun ekspor yang diatur di dalamnya dengan melibatkan subjek negara-negara yang melakukan transaksi. Nah, hukum bisnis internasional ini sangat penting. Nah, kenapa penting? Ya, karena tidak ada satu negara yang bisa hidup mandiri tanpa lepas dari interaksi dan transaksi dengan negara lain. Nah, ada kalanya suatu negara membutuhkan produk atau barang maupun jasa dari negara lain. Ya. Gunanya apa? Untuk memenuhi kebutuhan negara atau masyarakat. Nah, maka demi kelancaran kegiatan dagang dalam ranah internasional dibutuhkanlah hukum tertentu yang harus ditaati setiap negara yang melakukan transaksi internasional. Kekuatan hukum yang dihadapi di dalam bisnis internasional itu sangat rumit karena bisnis internasional itu dipengaruhi oleh peraturan-peraturan yang berbeda antara negara asal dengan negara tujuan. Nah, di sini peran pemerintah sangat penting. Ya. Pemerintahan yang stabil dengan sistem peradilan yang memadai itu perlu untuk memastikan lingkungan yang kondusif bagi pelaku bisnis internasional. Pelaku bisnis internasional perlu memahami penyusunan kontrak bisnis sebagai suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih mengenai transaksi bisnis. Di banyak negara berkembang, pemerintah turut menjadi pihak ketiga dalam setiap kontrak bisnis. Ini membuka peluang timbulnya konflik atau kepentingan. Ya. Negara-negara tujuan sering sekali menerapkan kebijakan perlindungan, termasuk mengenai perpajakan, ya, aturan hukum serta kontrak bisnis. Nah, ini guna melindungi perusahaan-perusahaan domestik ya, atau perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negara. Nah, kebijakan yang paling sering ditemui yang pertama itu adalah kebijakan kuota, ya. Yang kedua tarif, ya, tidak boleh merusak harga pasar. Dan yang paling sering ya, jika melakukan suatu kesalahan yaitu dengan kebijakan embargo ya. Nah, hal ini jika kondisi hubungan bilateral antar negara memburuk. Hukum internasional dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum internasional publik. Hukum internasional publik ini meliputi hubungan hukum antara pemerintah yang mencakup mengenai hubungan diplomatik antar negara dan seluruh persoalan yang melibatkan kewajiban dan hak dari negara-negara yang berdaulat. Yang kedua, hukum internal privat atau swasta. Hukum ini mencakup hukum yang mengatur transaksi dari para individu dan perusahaan yang melintasi batas nasional. Hukum yang berorientasi ke dalam negeri. Hukum negara-negara tempat bisnis internasional dijalankan memegang peranan utama dalam menciptakan peluang-peluang yang tersedia bagi perusahaan. Beberapa di antara hukum ini terutama dirancang untuk mengatur
untuk mengatur lingkungan ekonomi di dalam negeri. Hukum seperti ini mempengaruhi segala segi usaha dalam negeri di suatu perusahaan asal, seperti pengelolaan tenaga kerja, pembiayaan perusahaan-perusahaan, pemasaran produk-produknya, dan pengembangan serta penggunaan teknologi. Selanjutnya, hukum langsung mempengaruhi transaksi bisnis. Suatu negara mungkin akan berupaya mengajak negara kedua untuk mengubah kebijakan yang tidak diinginkan dengan menerapkan sanksi larangan perdagangan. Sanksi dapat mengambil berbagai bentuk, seperti larangan akses ke barang-barang teknologi tinggi, penarikan perlakuan tarif istimewa, pemboikotan barang-barang negara tersebut, dan penolakan peminjaman baru. Ada juga embargo. Embargo merupakan sanksi menyeluruh terhadap perdagangan dengan negara tertentu, dapat diterapkan di negara-negara yang bertindak serentak atau sendiri-sendiri. Contohnya, PBB mengembargo semua pedagang dengan Irak setelah invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990. Sering ketika perusahaan kiri memperoleh kekuasaan, mereka memilih untuk memindahkan kepemilikan sumber daya sektor swasta ke sektor pemerintahan. Nah, proses ini dikenal sebagai nasionalisasi. Yang paling rentan terhadap tindakan-tindakan semacam ini adalah industri yang tidak mudah dipindahkan, seperti industri baja, kimia, dan penyulingan minyak. Nah, apabila pemerintah negara tujuan memberikan ganti rugi kepada pemilik swasta atas kerugian mereka, pengalihan tersebut dinamakan dengan ekspropriasi atau pengambil alihan. Sedangkan apabila pemerintah negara tujuan tersebut tidak memberi ganti rugi atau pengalihan, nah hal tersebut dinamakan konfiskasi atau penyitaan. Selanjutnya, dampak perusahaan multinasional terhadap negara tujuan. Perusahaan yang mendirikan pengoperasian di luar perbatasan negara asalnya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di negara tujuan tempat perusahaan tersebut menjalankan usahanya. Dampak ekonomi dan politik merupakan perusahaan-perusahaan multinasional mempengaruhi setiap perekonomian lokal di mana perusahaan tersebut bersaing dan beroperasi. Perusahaan multinasional juga membayar pajak yang akan menguntungkan perekonomian lokal dan membantu meningkatkan jasa pendidikan, transportasi, dan pelayanan kota lainnya. Dampak budayanya, perusahaan-perusahaan multinasional juga dapat mempunyai pengaruh besar terhadap budaya yang menjadi tempat beroperasi. Ketika perusahaan ini menaikkan standar hidup lokal dan memperkenalkan produk jasa baru yang sebelumnya tidak tersedia di masyarakat dan budaya negara tujuan tersebut, mengembangkan norma, standar, dan perilaku yang baru. Contohnya seperti yang saat ini bahwa kita lihat sekarang ini budaya anak-anak muda saat ini lebih kepada digitalisasi. Dimensi penting lainnya bagi sebuah negara adalah lingkungan teknologinya.
Pondasi lingkungan teknologi suatu negara adalah bisnis sumber dayanya. Ketersediaan atau ketidaksediaan sumber daya mempengaruhi faktor-faktor mana yang dibuat negara tertentu. Negara dapat mengubah atau membentuk lingkungan teknologinya melalui investasi. Sarana lain untuk mengubah lingkungan teknologi suatu negara adalah ahli teknologi, yaitu pemindahan teknologi dari satu negara ke negara lain. Faktor penentu penting lingkungan suatu negara adalah kemampuan perusahaan asing mengalihkan teknologi kepada negara tersebut. Tingkat perlindungan yang ditawarkan undang-undang bagi kekayaan intelektual teknologi tersebut. Elemen lingkungan politik yang relevan adalah peranan pemerintah dalam perekonomian, ideologi ekonomi dan politik, hubungan internasional, dan hubungan antar pemerintah dan bisnis pada umumnya. Para ahli politik biasanya melihat pada variabel lainnya karena mereka berminat terhadap perilaku politik dan organisasi menurut pengertian harafiahnya. Bukannya bagaimana berkaitan semua faktor itu dengan kegiatan bisnis. Lingkungan politik telah diakui sebagai faktor penting dalam banyak keputusan bisnis internasional. Nah, kekuatan politik terdiri dari kekuatan ideologis seperti komunisme, sosialisme, kapitalisme, liberal, sayap kiri, sayap kanan, partai politik, dan masyarakat. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan pengabdian kepada bangsa, aspirasi atau kepentingan politik dan ekonomi serta tradisi sosial dan budaya sendiri. Nasionalisme adalah suatu emosi yang dapat menghambat atau bahkan mencegah kesepakatan rasional dengan pihak asing. Selanjutnya adalah stabilitas dan instabilitas pemerintahan. Nah, sebuah pemerintahan dikatakan stabil apabila ia dapat mempertahankan kekuasaannya sendiri jika kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan politik dapat diramalkan dan tidak terkena perubahan radikal yang secara tiba-tiba. Sedangkan pemerintahan yang tidak stabil adalah pemerintahan yang tidak dapat mempertahankan kekuasaannya sendiri atau melakukan perubahan-perubahan kebijakan yang tidak dapat diprediksi. Kekuatan selanjutnya adalah organisasi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional yang banyak bergerak di bidang politik. Negara-negara anggota badan ini membentuk blok yang berdasarkan ideologi persamaan kepentingan. Anggota PBB memberikan saran kepada negara anggotanya mengenai kebijakan pajak, moneter, dan fiskal. Kekuatan selanjutnya adalah BUMN. BUMN tidak hanya di negara yang menganut aliran komunis atau sosialis. Antara negara yang satu dengan negara yang lain ada perbedaan yang besar dalam jenis industri yang dimiliki, baik dimiliki pemerintah dan besar kepemilikan pemerintah atas industri tersebut. Mengapa pemerintah menasionalisasikan perusahaan? Yang pertama karena sebagai sumber penghasilan, yang kedua sebagai perpanjangan tangan pemerintah, dan yang ketiga untuk tujuan ideologi. Yang keempat, membantu perusahaan yang hampir runtuh untuk tetap bertahan hingga dapat menyelamatkan tenaga kerja dari PHK. Dan yang terakhir adalah alasan tertentu, misalnya perang. Dan yang terakhir adalah kekuatan perusahaan internasional. Oke, demikianlah pertemuan kita kali ini. Untuk hal-hal yang belum dipahami, kita akan diskusikan lebih lanjut di Google Classroom. Selamat sore,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.